Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan, Anda sedang menyaksikan BEC bersiaran ke udara bersama Anda. Bagi penonton atau seisi keluarga yang berada di rumah, Anda boleh mengakses terus laman utama Facebook dan YouTube Gereja Bintulu Evangelical Church BEC seperti yang tertera di layar skrin Anda, supaya Anda dapat mengikuti perkembangan live ibadah Raya Ahad BEC setiap minggu jam 10 pagi sepanjang pelaksanaan perintah kawalan pergerakan ini. Jangan lepaskan peluang untuk subscribe dan follow untuk Anda mendapatkan notifikasi agar Anda tidak terlepas perkembangan yang terkini. Di mana persembahan sebagai satu penyembahan kita dan sebagai tanda rasa kesyukuran kita kepada Tuhan, mari kita mengambil bahagian dalam tangguk persembahan dan persepuluhan yang kita jalankan secara online. Beberapa cara telah kita sediakan bagi memudahkan jemaat menjalankan transaksi online ini. Yang pertama, kita bolehlah menulis cek di atas nama Borneo Evangelical Church Bintulu. Cara yang kedua, kita boleh lakukan melalui pemindahan online dan menggunakan account yang tertera di layar skrin Anda. Dan cara yang ketiga, seandainya Anda dapat keluar sewaktu berurusan di bank, Anda bolehlah memasukkan uang ke account BEC melalui mesin CDM atau ATM. Dengan mempertimbangkan keadaan semasa yang tidak memungkinkan gereja untuk mengadakan pertemuan ibadah di bangunan gereja serta menyahut arahan daripada kerajaan pusat untuk membendung penularan wabak COVID-19, mari kita bersama-sama proaktif mengambil langkah dan tanggung jawab menjaga kesehatan dan kesejahteraan bersama. Bagi Anda yang sedang menyaksikan siaran ini bersama kami pada masa ini, jangan lupa untuk like, komen, serta kongsikan siaran ini di laman sosial media Anda supaya bersama kita nikmati dan mengalami kuasa firman Tuhan. Saya percaya pasti terjadi pemulihan, pelepasan, dan kesembuhan akan terjadi bagi keluarga, bangsa, dan negara kita yang tercinta. Adakah Anda siap untuk mengalami lawatan Tuhan pada hari ini? Mari bersama luangkan waktu ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita yang mengarah dan fokuskan sepenuhnya kepada Tuhan lewat apa yang akan disampaikan sebentar nanti. Terima kasih untuk waktu dan perhatian Anda. Saksikan BEC bersiaran ke udara bersama Anda. Engkau menghiasi kehidupan kami ya Bapa dengan kasih karunia-Mu, karena kasih anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu ya Bapa, kami hidup pada hari ini. Setiap detak jantung kami yang ada pada hari ini ya Tuhan, pada saat ini berdetak semua karena kemurahan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas keamanan, atas keharmonian, atas kesejahteraan yang kami nikmati saat ini. Semuanya karena kebaikan. Haleluya.
Kudus melayani setiap masing pribadi kami. Puaskan kami ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kuatkan kami, teguhkan kami ya Bapa. Yang sakit disembuhkan di dalam Engkau, yang berbeban berat dilepaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita surga bersama di dalam keluarga kami, tinggal di dalam kami, bahkan kami tinggal di dalam firman-Mu, di dalam Allah kami yang hidup. Semuanya karena kemurahan, karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Takhta-Mu bersemayam di atas pujian dan sembah yang kami angkatkan ya Bapa. Mari Roh Kamu Kudus, kami ingin memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Amen.
Dalam sikap berdoa kita, mari kita angkatkan penyembahan. Tuhan sudah datai, Tuhan yang enggak dekat datai baru. Kami kita menjadi mulai ngagaya, bak menua tiba mulia ya apa yang kita disangkan, apa yang dipuji, tidak mulia kita. Haleluya. Selamat bertemu menyadari titik rindu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahu masuk fasa ketiga kuarantin kita ya. Tang tajapan di kuarantin badan untuk kita tetap sehat. Cara kita bertemu sama Tuhan, bertemu sama diri menyadari tidak terbatas. Aku enggak gagati boleh melayani kita semua bagi tahu dalam jago Tuhan, meransel kita dalam jago Tuhan,
Mai kita yang jago Tuhan. Selamat bertemu. Selamat pagi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Aku dekat mai kita yang jago Tuhan. Diambil aku hari ini. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jago Tuhan, tidak baik aku nabi kita yang begitu. Ianya pasal 2 dasar pengharap Kristen. 2 gaya penghidup orang Kristen. 2 ulah pendiam kita orang Kristen yang dipelajar kita begitu menjadi titik rindu di dalam Yesus Kristus. Jago Tuhan, ini baik aku tahu. Jadi kasih terang, jadi kasih lalau. Arti kita mendah dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jago Tuhan di pelajaran kita pagi itu nyadi ke tengau, nyadi ke pelita, nur tua betiti, orang Kristen tiba keni tua. Tahu kayak aku. Jago Tuhan tahu nur kita tengau dirimu. Arti nak kita nak nemu kesalahan, kita nak nemu lubang, kita nak nemu batang. Nur kaki Tuhan ikan. Tam jago Tuhan tu tadi ngambil ke Tuhan nemu lubang kaki Tuhan nak terpuruk. Pagi itu menjadi titik rindu di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dekat bercakap dengan kita semua. Laban dalam dunia dia tahu, bisa orang Kristen dibeli, lalu bisa orang Kristen berpenemu bijaksana. Aku udah main jago Tuhan dalam Matius 25 atau 10 ekor induk daratnya. Itu pun sama. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan ayat ke-27 sekali baru Tuhan Yesus nyebut orang Kristen bijaksana dan orang Kristen yang bodoh. Ukainya jago aku Alkitab mana Tuhan Yesus mana yang menjadi. Pagi itu kita dekat medah diri, nyermian diri orang Kristen tiba keniaku dalam penghidup Kristen tahu. Keterba dalam bahagia itu ayat 24 ke 25 ia dekat madah ke kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Kita dekat pada orang yang bijaksana. Di kumai Tuhan Yesus orang yang bijaksana. Orang Kristen tipe penemu pihak terjemahan Iban. Orang Kristen yang kamu penemunya ayat 24 keteruan ia ninga jago Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan. Semua kita ninga jago Tuhan.
Ajar jago Tuhan, dibaca pastor, selalu ingat jago Tuhan. Kedua, dan melakukan firman itu. Melakukan firman itu. Ninga serta ngerja. Nya dikumai Tuhan Yesus. Nanti kita bedah Alkitab. Kalipun kita mirek tulisannya. Labannya jago Tuhan Yesus. Tuh jago Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngubah orang Kristen di ninga jago Tuhan serta ngerjaya yanya orang Kristen di penemu. Jago Tuhan di magani. Nanti kita bedah dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ke 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang ada jago Tuhan Yesus mada ngajar aku, ngajar nuan. Ku Tuhan Yesus mada dia anak nirau ke penghidup tu. Bakal akan dibaca tadi. Padahal kita buruk koya tidak menanam dan tidak menuai, diberi makai oleh apa yang di surga. Padahal kita bungai di padang koya. Salomo di dalam pengaya pengerajaan tak gunakan bungainya pun didendami oleh apa yang di surga. Lebih lagi kita, ya koya. Ayat 33 ayat balik. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mulai baru, orang Kristen yang bijaksana itu mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu mengajar kita cara hidup dalam Matius pasal 6 25 sampai ke 34. Mengajar kita cara hidup dalam dunia kehidupan. Pasal pemirau, pasal utai dikenal, pasal utai dimpan, pasal penghidup. Tahu ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ngasuh ngigah dulu perintah Allah Ta'ala. Lalu semua utai
nya tadi dekat diberikan wan. Utai dempa, utai dikena, dekat diberikan wan. Nyak jago Tuhan. Utai kamu geni, jago Tuhan. Jago Tuhan baru dalam melayaki pasal 3 ayat 10 datang ke ayat 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumahku, supaya cukup makanan di dalam perbendaharaanku. Aku akan menghardik belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan tidak ada pokok anggur di ladangmu yang tidak menghasilkan buah. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ujilah aku, oh Tuhan. Yang rasul Tuhan uji ya. Nah, mulai baru orang yang bijaksana mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Semua kita yang ngigak hidup menjadi ngigak pemisik, ngigak penggaya, ngigak pemeraja. Matius Maria, cari dulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Yang melakukan firman itu adalah orang Kristen yang bijaksana, yang menikmati janji Tuhan, yang menikmati firman Tuhan. Melayaki baik bagi sepuluh Tuhan. Ia bersemayam nadai antu jeruak dekat gagak ruang bilik nuan jeruak. Tidak ada belalang pelahap, ia akan menghardik belalang pelahap. Ia dekat muru dari ruang bilik nuan antu jeruak. Lalu penghidup nuan dekat berkomisi. Semua tai ditanam, beranak terusai dalam penghidup nuan nadai yang kerubau. Tidak ada anggur di kebunmu yang tidak menghasilkan buah bagimu. Puji aku Tuhan Allah. Kankah aku akan membuka bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkat limpahan. Menyalip dalam sebuah penghidup Kristen aku tahu agak apa-apa, tidak seperti semanisnya janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Kenapa? Mengapa? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan, mendengar saja dan tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Yang kedua ya, tidak melakukan. Firman Tuhan itu cukup indah, tidak ada yang kurang di dalamnya.
Kenapa hidup ini tidak menikmati janji Tuhan yang indah? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Matius 6 ayat 33, Matius 7:24 menjadi pelaku firman Tuhan. Janji Tuhan Melayakan 10 ayat 13 menjadi orang Kristen yang bijaksana. Demikian firman Tuhan Yesus. Aku ambil dalam ayat garis besar pertama. Tuhan Yesus mengumpamakan orang yang berjalan di dalam Matius 7:24 yang melakukan firman Tuhan, orang yang berjalan di dalam Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Orang yang berjalan di dalam melayaki 3 ayat 10 sampai 12, ia membangunkan rumahnya di atas batu. Tuhan dirimu yang penghidup ya. Tuhan yang memimpin hidupnya. Alkitab, Tuhan Yesus memberi perumpamaan, dia mendirikan rumahnya di atas batu. Karena Tuhan Yesus gembala yang baik bagi dia, yang memimpin hidupnya, yang membawa dia mendirikan rumahnya di atas batu. Garis besar yang kedua, orang yang bodoh. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku itu dan tidak melakukannya, ia seumpama orang yang bodoh. 26 Matius 7:26. Mendengar, ningal. Maya pastor khotbah, dengar. Dia dengar saja, tapi tidak melakukan, menganggap enteng, meremeh, tidak ambil peduli akan firman Tuhan itu, tidak melakukan firman Tuhan, tidak hidup di dalam firman Tuhan. Alkitab, Tuhan Yesus maleh, ia bodoh. Ukay aku maleh ia bodoh. Tuhan Yesus maleh ia bodoh. Kalau kamu membuka Alkitab kamu, kalau kamu pakai Alkitab pelangi, dia akan tulis merah. Kalau kamu pakai Alkitab telepon sabda, dia akan tulisan merah di sana. Karena itu perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulai orang Kristen tininga aja, nah itu aja ku Tuhan. Tuhan Yesus madaya orang Kristen tibodoh. Labannya nak melakukan firman Tuhan. Ia nak ngerja aja ku Tuhan. Ia sambil lewat aja. Orang Kristen ke gereja. Udah terima, ia akan nyoba tuh. Bibik giung. Kau kaman melayani dia. Sedangkan orang Kristen muji Tuhan, nyembah Tuhan, laban Tuhan Yesus rindu dipuji. Orang Kristen yang melaku firman Tuhan, terima gaji pertama persepuluhan. Apabila dia sudah memberi persepuluhan, hatinya penuh damai sejahtera. Laban dia melaku kerja Tuhan. Udahnya baru ia berbagi ke bayar loan kereta, bayar loan rumah, mana dia simpan dalam saham. Tetapi orang yang meremehkan firman Tuhan, tidak peduli akan firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah, ya tidak? Aku bekerja aku ya. Kada yang nama jago Tuhan. Jiwanya saya dalam hidup tu. Sengapa aja duit nuan habis.
Baka bisa antu sial dia. Baka bisa antu jeluah dia. Nah dia saya dunia toa. Tak merasa dunia habis. Nama kebuah. Laman dia bisa antu jeluah. Nadai Tuhan Yesus timbang hardik belalang pelahap bagimu. Belalang pelahap menghabiskan hasil tanah. Pemakaian wan cukup-cukup makainya. Laban wan nak nikah dulu perintahan tanah. Nyak aku Tuhan. Alkitab ada yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang agak rumahnya di atas pasir. Datang habis pasirnya anyut. Rumah pentumbang. Penghidup nadai berhasil. Gawat, boleh duit. Boleh ringgit, tak macam tak ada saja. Bu Tuhan Yesus madaya ditulis dalam buku kudus kita orang Kristen ti beli, orang Kristen ti bodoh. Ketiga, orang Kristen ti beli, orang Kristen ti bijaksana maka menyadari sama bisa hujan dan bisa banjir. Nuan orang Kristen yang bijaksana pun ada juga hujan, ada juga banjir. Orang Kristen ti bodoh juga. Ada juga hujan, ada juga banjir. Tapi Matius pasal 7 tuh pada orang yang membuat rumah di atas batu itu yang bijaksana, rumah yang tegak, tidak runtuh, tidak rebah oleh hujan dan banjir. Tak kurang dibeli, tinggalkah rumahnya, tiniri ke penghidup ruang pilihan ya, tinggalkah ruang pilihan ya, nunda ke hati empu, laban melalaikan jaku Tuhan. Buku kudus maden Tuhan Yesus maden, yang ngagak rumah di atas pasir. Maya penguji datai, dito ya menyadari, dito ya. Orang bijaksana, orang bodoh, sama-sama ada pencobaan. Bisa penguji, bisa penyakit, bisa pemati. Tapi orang yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, Tuhan adalah gembala yang baik. Takak padaku, neneh lebih petang, tindak di pedak acuk mata. Mazmur 23. Aku tak takut Tuhan, labanuan lau aku. Yang kebuah rumah yang tak runtuh, laban yang agak rumah di atas batu. Oleh ajar, oleh pimpinan Tuhan Yesus. Menyadari orang yang bijaksana, yang agak rumah di atas batu, dia elak kepada firman Tuhan. Ia langsir ngagai jaku Tuhan. Dia elak kepada Allah zaman. Dia tajam laban roh Tuhan di dia merintahkan dia. Mereka penemu, mereka pengelandir, mereka pemintaan, rumi yang ditajam ngagaya. Tak orang yang tidak hidup, yang dikumai Tuhan Yesus yang beli, dia tidak dekat dengan firman Tuhan. Laban firman Tuhan tidak hidup di dalam dia. Dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi dia tahu firman Tuhan karena dia mendengar. Tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Atia bebal. Atia bebal. Tidak kepengelan, tidak tajam. Menjadi titik rindu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam penghidup penguji, segi enam datai ini duit itu. Orang baik lihat, orang beli, si bisa penguji datai. Tak namanya ke Tuhan. Jika engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan mempercayakan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21 ayat 23. Ketiganya menjadi titik rindu, cermin dirimu ngajakku Tuhan. Orang
bakat ni Tuhan. Ante naman kung ginawag to, Tuhan, agi, malalay ka dyan Tuhan. Melangkah menyade. Melangkah. Di masa kuarantin itu, ambil masa maca Tuhan. Ambil masa berdiam diri dengan Tuhan. Ambil masa bersekutu dengan Tuhan. Aku percaya Tuhan akan memerdekakan orang jadi orang Kristen yang bijaksana dalam hidup. Orang Kristen yang sejati menikmati janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Janji-janji manis Tuhan dalam Alkitab ini kita nikmati dalam dunia ini, bukan di dalam surga. Di surga kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita nikmati dalam dunia ini. Untuk menikmati janji Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Matius 7 ayat 24. Menjadi titik rindu, diisi semua kita ini. Jadi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan, yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bila masa datang hujan dan banjir, kita berdiri teguh karena Tuhan Yesus beserta kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Dan kita bersama ya Tuhan, jadi baik aku nanti kita yang kata dulu sebagai renungan kita begitu. Sebenarnya aku memundur diri, kumai kita semua bersama. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu akan memberi pertumbuhan firman-Mu di dalam masing-masing pribadi kami yang mendengar. Dan firman-Mu tidak akan kembali dengan kosong. Firman-Mu memerdekakan kami, menjadikan kami, membentuk kami menjadi orang Kristen yang sejati, yang menjadi pelaku firman-Mu, yang tidak terkecuali dari berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, lindungi kami Tuhan di masa virus corona yang menular dalam dunia yang sekarang ini. Bapa, lindungi kami semua. Lindungi kami. Damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Awakah kami boleh hidup di rumah penuh sukacita Tuhan, penuh kasih mesra Tuhan, yang menguasai setiap keluarga kami. Terima kasih Bapa, selama kuarantin itu, namanya Roh Kudus Tuhan membentuk kami, menjaga kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berpuji Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta semua sama. Amin.